Oke guys, kali ini gue bakal bikin tutorial cara perbaiki seal, karet atau o-ring dari kopling hidrolik gocapan. Nah di sini tuh kerusakannya itu biasanya ada dua macam rembesnya ya. Biasanya ada bisa rembes dari belakang sini atau juga dari depan yang madep ke tuas kopling, paha kopling di mesin motor. Nah untuk yang di belakang ini udah banyak banget tutorialnya, jadi misalnya rembesnya keluar minyak rem dari situ ya banyak lah tutorialnya di YouTube, jadi mungkin kalian udah pada tahu ya cara ngebenerinnya. Nah yang gue pengen bahas itu adalah kalau bocor itu dari depan, dari bagian sini ke paha kopling. Nah di sini kita buka dulu, kita bakal lihat sealnya. Nah, yang pertama ini ada seal karet di belakang. Ya ini gampang gantinya ya, tinggal cari seal master rem belakang. Ini contohnya master rem model fiction aftermarket ya, merek Brembo Bremboan itu sama banget. Karet buat yang di sebelah belakangnya gampang lah, bukannya buat nyari replacementnya atau penggantinya. Nah yang bakal kita bahas itu di sini adalah kalau bocornya di depan sini, dari bagian sini yang ke paha kopling. Kita bisa lihat di dalam itu ada klip pengunci. Nah di bagian dalamnya itu ada o-ring ya, yang letaknya itu ada di dalam sini, kecil dia, tapi bukan dari depan sini ya, karena di sini kalau kita buka itu bakal begini doang, nggak ada yang bisa kita buka sama sekali nih, solid paten. Itulah kelemahannya kopling hidrolik yang murah harga segini. Sebenarnya sih nggak recommended, karena waktu itu gue juga pakai ini lagi ke kampung istri di Banten, tiba-tiba bocor, nggak bisa pakai kopling, karena harus ganti kopling kabel lagi, karena ya susah nyari bengkel yang bisa ada kopling hidrolik juga ya. Nah di sini kita bakal buka dulu ini apa namanya, sealnya ya, kita bakal coba buka. Caranya kita congkel ke jarum atau benda sejenis. Nah ini klipnya udah kebuka ya, saya lihat ini pengunci. Bentar, ini pengunci dari seal depan, dan itu ada, bentar, nah jelaskan. Nah di dalam itu ada ring lagi segini, yang lubang itu sesuai lah ukuran sama as kopling sama sealnya, ini o-ringnya ya, kita bisa lihat. Bentar dicongkel dulu. Nah ini dia, bentar, congkel dulu o-ringnya. Nah ini jatuh segini ya o-ringnya. Ini nyari o-ring penggantinya yang segede gini juga itu susah. Ukurannya itu kira-kira berapa mili doang sih kayaknya ya, tebalnya berapa mili, diameter berapa mili, inner outer. Jadi buat ngakalinnya, kalau misalnya masih pengen pakai beginian kopling hidrolik model ini, kalau mau benerin ya, tapi gak recommended sih, mending ganti kopling biasa. Nah di sini ada bahan-bahan sama alat buat ganti seal o-ring ini, karena kita nggak punya yang ukurannya sama ya, jadi ya kita akal-akalin aja. Ini dari o-ringnya dulu kita ganti, ini bakal ganti dari o-ring satu-satu. Cari itu yang tebalnya sama. Nah, ini tebalnya sama ya, walaupun ntar mungkin ada lagi yang lebih cocok. Ini kegedean ya kayaknya, jadi kita nyarinya lebih ke yang tebalnya sama aja. Kalau kita cari yang o-ring kecil itu juga sepertinya kekecilan. Ntar cari dulu. Nah ini ya udah nemu yang ukurannya kira-kira mencukupi buat mengganti o-ring dari kopling hidrolik. Kita bakal cocokin dulu, pasin, habis itu kita bakal potong pakai cutter.
Oke, di sini udah jadi ya. Langsung gue skip aja prosesnya karena rada lama. Di sini udah jadi, udah dilem juga pakai lem G atau lem Korea atau power glue. Di sini kita bisa bandingin ya ukurannya yang asli sama ini yang udah kita akal-akalin. Sini kita coba juga fitting, ya pas ya, emang harus pas banget supaya fungsinya ini buat nahan supaya minyak remnya keluar dari as koplingnya ini. Oke, abis ini gue bakal pasang lagi sealnya sama gue bakal rakit lagi kopling hidroliknya ini. Oke, setelah kita ganti o-ringnya tadi bakal kita tes sih. Ini dipasang ya di master rem depan yang lagi nggak dipakai di rumah. Nah, kita cek dulu. Nah, habis ini kita bleeding dulu nih. Jujur tahapan paling males dari kopling hidrolik itu adalah bleedingnya ya. Lebih ribet daripada bleeding rem. Nah, di sini gue bleeding seadanya aja ya. Habis ini kita bakal tes uh, kopling hidroliknya. Nah, ini gue ceritain dulu sebenarnya ini kenapa bisa bagian sininya bocor itu karena bengkok ya, asnya itu bengkok. Penyebabnya apa bengkok? Karena ini apa namanya, dudukannya yang nggak lurus antara paha kopling atau tuas kopling yang di mesin di crankcase itu sama dudukan koplingnya miring ya, jadinya as kopling itu bisa bengkok, terus minyak remnya jadi keluar karena sealnya kegeser gitu sih, intinya begitulah. Nah, ini punya gue ini kebetulan waktu itu gue karena kesel ya, gue pikir karena bengkok doang itu gue coba lurus-lurusin, gue tekan-tekan lagi malah tambah bocor depannya gitu. Ternyata ya yang itu masalahnya adalah di seal sama karena udah telanjur bengkok itu ya, karena bengkok juga gitu ini asnya. Oke, kita tes ya. Habis ini kita coba maka bisa narik ya dia. Nah, bisa narik kan. Kita habis ini kita tarik lagi. Oh, udah keras banget nih. Gara-gara bengkok sih, harusnya tadi dilurusin dulu sih sebenarnya bagusnya sebelum perbaiki seal, tapi ya di sini gue coba buat tutorial perbaiki sealnya aja sih, nggak buat benerin full ya. Ya emang sebaiknya dilurusin dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dudukan dari kopling motor CB itu, dudukan bawaan itu sangat tidak lurus ya, dari paha tuas kopling ke dudukan kopling hidroliknya. Jadi sebaiknya kalau mau pakai kopling hidrolik udah kayak gini, dudukannya harus lurus presisi, kalau perlu ganti dudukan yang custom. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa narik dikit tuh ini, tapi ya mungkin kena kurang bleeding atau sama karena tuas ada bengkok, tapi ya intinya berhasil lah ya, udah gak keluar minyak tuh. Kalau waktu itu yang pas lagi rusak di seal depan ini dipencet itu kagak narik, yang ada malah cuman keluar minyak di ujungnya itu. Oke. Oke, sampai sini dulu aja tutorial untuk ganti seal o-ring depan dari kopling hidrolik model kayak gini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mungkin kalau misalnya gua ngerti ya bakal gua jawab juga. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.